warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Maharani dari kelas A, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 6 yang terdapat pada buku komunikasi antar pribadi. Judul dari bab 6 adalah pembukaan diri. Pembukaan diri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah self-disclosure. Yang kedua, jendela Johari. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan, dan yang terakhir adalah dipercayai dan mempercayai. Yang pertama, self-disclosure. Self-disclosure atau disebut dengan pembukaan diri, menurut Johnson pada tahun 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Tanggapan terhadap orang lain atau terhadap kejadian tertentu lebih melibatkan perasaan. Menurut Supratiknya, pada tahun 1995, membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukan, atau perasaan kita terhadap kejadian yang baru saja kita saksikan. Membuka diri tidak sama dengan mengungkapkan detail-detail intim dari masa lalu kita. Mengungkapkan hal-hal yang sangat pribadi di masa lalu dapat menimbulkan perasaan intim untuk sesaat. Hubungan sejati terbina dengan mengungkapkan reaksi kita terhadap aneka kejadian yang kita alami bersama atau terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan oleh lawan komunikasi kita. Menurut Supratiknya, pada tahun 1995 ada 2 cara untuk menjadi lebih memahami diri kita sendiri. Yang pertama, mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita, serta apa yang menyebabkan perasaan dan reaksi kita itu. Caranya dengan mengungkapkan perasaan dan reaksi kita kepada orang yang kita percaya. Pembukaan diri menghasilkan pemahaman diri yang semakin mendalam. Yang kedua, meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Yang kedua, jendela Johari. Joe Luff dan Harry Igham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari, sesuai dengan nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang diketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Serambi keempat berisi hal-hal diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain, maka disebut daerah tak sadar. Johnson pada tahun 1991. Diasumsikan banyak energi harus dikeluarkan untuk menyembunyikan informasi terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Dan semakin banyak informasi yang diketahui, maka komunikasi pun akan menjadi semakin jelas. Hal itu berarti menjalin relasi bukan lain adalah memperluas daerah terbuka serta mengurangi daerah buta. Dan daerah tersembunyi kita masing-masing dengan semakin membuka diri kita, mengurangi daerah tersembunyi. Daerah buta kita dikurangi dengan cara meminta orang lain mau semakin terbuka terhadap kita. Kita mengurangi daerah tersembunyi dengan memberikan informasi terhadap orang lain agar mereka bereaksi atau menanggapi. Dengan cara tersebut, mereka akan menolong dan mengurangi daerah buta kita. Jadi, luas masing-masing serambi pada awal menjalin relasi dan sesudah relasi dengan orang lain berkembang akan berbeda. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai.
Menurut Supratiknya pada tahun 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan banyak tantangan. Mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan bereaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Saling percaya dengan lewat resiko dan peneguhan, serta dihancurkan oleh resiko dan penolakan. Kepercayaan tak mungkin timbul tanpa resiko, dan relasi tidak akan mengalami kemajuan tanpa kepercayaan. Lebih lanjut, Supratiknya pada tahun 1995 menegaskan bahwa 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi, yaitu yang pertama, menunjukkan penolakan, mengolok-ngolok atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Yang kedua, tidak membalas pembukaan diri orang lain. Yang ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain, kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Yang keempat, mempercayai dan dipercayai. Supratiknya pada tahun 1995 mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda, sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercaya. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dapat dipercaya berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat yang menguntungkan. Jadi, meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Dalam hal penerimaan, menurut Supratiknya pada tahun 1995, ada 2 hal yang perlu dicatat, yaitu yang pertama, penerimaan terhadap orang lain biasanya merupakan hasil atau akibat dari dan hanya bisa dimulai dengan penerimaan diri. Yang kedua, penerimaan dari orang lain merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita menjadi rentan terhadap serangan dari orang lain. Untuk mengkomunikasikan penerimaan, dukungan dan kerjasama dibutuhkan keterampilan untuk mengungkapkan kehangatan pemahaman yang tepat dan intensi-intensi yang bersifat kooperatif. Banyak bukti menunjukkan bahwa kehangatan pemahaman yang tepat dan intensi-intensi yang kooperatif meningkatkan kepercayaan dalam sebuah relasi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena kami hanyalah manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.